ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat, nah khususan ila arwah qaribi hadal bait an Allah ta'ala taqasyana taqasyahum birrahmah wal maghfirah kama naqra'uha idan ni'ati an Allah yursilu mitla thawaba qira'atina ila arwah ulama'ina wa masyayikhina wa ruh mu'allif hadzal kitab wa Allah subhanahu wa ta'ala ayyamfa'na bi'ulumihim fid darain kama naqra'uha idan ni'ati an Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina la hadini kulihal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala yusannu alal kifayati, disunnahkan, sunnah kifayah. Apa itu disunnahkan? Naibul fa'ilnya kemarin yaitu azan. Ini azanun wa iqamatun, ya, azanun wa iqamatun disunnahkan sunat kifayah. Ini ya mungkin jarang yang dengar. Yang sering kita dengar ada fardu kifayah, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Itu fardu. Nah, demikian juga sunat, ada sunat ain, ada sunat apa? Kifayah. Kalau fardu ain, fardu kifayah nggak usah dicontohin dah, udah. Nah, sekarang sunat ain, sunat kifayah. Selain ini nih, kalau yang lain udah paham baru yang ini azan dan iqamat. Sunat ain. Sunat ain artinya setiap orang disunnahkan. Ya, apa itu? Membaca bismillah. Waktu makan, ya baca apa? Bismillah. Kalau makanannya prasmanan, tahu prasmanan? Nyenduknya sendiri-sendiri. Sepiring, setiap orang piringnya sendiri. Itu baca bismillah apa? Sunat ain. Ya. Tapi kalau makannya senampan berempat, ya, senampan berempat, berlima, satu nampan 5 orang, itu sunat kifayah. Jadi 1 orang aja, bismillah gitu boleh. Tapi kalau prasmanan nggak ada, kan nyendok diri-diri. Nah, setiap orang ya sunnahkan baca bismillah setiap orang. Tapi kalau makannya apa? 1 nampan gitu, beberapa orang makan. Nah, itu sunnah apa itu? Maksudnya baca bismillah. Nah, ini bukan masalah makan nih. Azan qomat itu sunat kifayah. Apa artinya itu? Ya, di sini dikatakan wa yahsulu bi fi'lil ba'di, dan yahsul apa di sini cukup dilakukan. Jadi cukup dilakukan, ya, oleh sebagian, maka yang lain tidak lagi disunnahkan. Nah, itu maksudnya wa yahsulu bi fi'lil ba'di, cukup dilakukan sebagian orang, ya, yang lain sudah tidak perlu lagi ngerjain. Nah, itu namanya sunnah kifayah, sama seperti fardu kifayah. Kalau yang biasa kita fardu, kalau ini bukan fardu, sunnah kifayah. Adzanun wa iqamatun, yaitu adzan dan qomat. Li khabari sahihain, karena ada hadis riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, berbunyi hadis itu, idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Nah, ada kata-kata falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila tiba waktu sholat, udah masuk waktu sholat, maka hendaklah azan lakum bagimu, ahadukum salah seorang di antara kamu. Jadi nggak semuanya azan, kecuali lain masjid azannya lain. Ya, selama satu tempat yang azan berapa? 1. Nah, itu hadis menunjukkan bahwa azan qomat sunat kifayah. Jadi palyu azin di sini amarnya bukan amr lil wujub nih, amarnya sunat. Nah, ya,
Jadi menurut asal perintah itu wajib kecuali ada korina yang menunjukkan bukan perintah wajib tapi apa? Sunat. Ya. Ada korina hadis lain yang menunjukkan bahwa azan itu bukannya fardu, apa? Sunat. Nah, disunahkan sunat kifayah azan qomat li zakarin bagi laki-laki, ya. Bukan perempuan, ya. Walau sobian, walaupun yang azan itu sobi. Maknya sobi ini udah pandai azan. Ini azan ini tidak disyaratkan mesti apa dewasa. Walaupun sobi, kalau udah pandai azan boleh. Jadi sunat kifayah sudah dilaksanakan walaupun yang azan itu apa? Sobi. Wamun paridan, nah, walaupun sholatnya sendiri. Ya. Jadi bukan berarti azan itu kalau sholatnya berjamaah, walaupun sholatnya apa? Sendiri, disunnahkan apa? Azan. Nah kalau sholatnya sendiri di rumah, ya, nah perempuan. Nah ini kan di jamaah di masjid nih, laki-laki. Wa in sami'a adanan min ghairihi itu. Jadi lau itu waya, in juga waya. Walaupun anak kecil, walaupun sendiri. Walaupun lagi nih, walaupun ya, walaupun ya, dia udah mendengar orang lain udah apa? Ya, asalkan yang dia dengar dari tempat lain. Nah kalau memang dia dengar dari tempat itu, ya, walaupun dia dengar dari tempat lain, orang di musola lain udah apa? Ya, gitu. Kalau dia dengar di tempat itu ya nggak perlu azan. Ini maksudnya tempat lain, karena musolanya berdekatan. Sehingga azan musola di samping sudah azan. Nah di situ harus azan juga. Nah sekarang apa bedanya antara lau dengan in? Kenapa kalau tadi kan kalau lau aja. Nanti lau ada in. Padahal kalau bahasa kita sama itu walaupun. Tapi beda sini. Kalau in itu ya alal mu'tamad tuh. Nah kalau lau tadi kan nggak udah mau tamat. Nah itu membedain antara lau dengan apa itu? In. Yang bahasa kita kan sama aja walaupun. Jadi bayangin kalau lau yang sobian nggak ada khilaf. Apa nggak ada khilaf? Nggak ada beda-beda pendapat. Anak kecil boleh azan nggak ada khilaf. Tapi kalau walaupun dia udah dengar dari tempat lain azan tetap disunahkan. Nah ini mau tamat. Ada yang mengatakan kalau udah dengar nggak perlu azan lagi. Nah itulah bedanya in di sini. Karena ada kata alal mu'tamad menurut pendapat yang kuat. Nah berarti kalau ada pendapat kuat, ada pendapat yang mengatakan harus nggak perlu apa? Nggak perlu azan. Khilafan lima fi syarhi Muslim. Nah, berbeda yang ada di dalam kitab Syarah Muslim. Kalau Syarah Muslim siapa itu ngomong? Al Imam Nawawi. Kan fikih itu Imam Nawawi, Imam Rafi'i kan. Nah, Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, ada Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', ya. Ada di dalam kitab Raudhah. Nah, fikih. Nah, kalau dalam kitab Syarah Muslim, beliau mengatakan nggak di sini nggak usah azan tuh, nggak usah azan kalau udah dengar dari orang lain. Udah selesai. Naam. Nah kan biasa tuh kalau naam itu kita ulang-ulangi selalu hukum yang sesudah naam bertolak belakang dengan hukum yang sebelum apa? Naam. Ya, makanya naam itu artinya di sini akan tetapi. Jangan iya. Nah iya apa? Akan tetapi. Nah kalau akan tetapi berarti hukum yang sesudah naam bertolak belakang dengan yang sebelum apa? Nah, orang-orang keluar akan tetapi Muhammad tidak apa ini? Enggak keluar kan berarti bertolak belakang. Orang-orang keluar Muhammad enggak. Akan tetapi. Nah, itu kan berarti di sini hukumnya hukum keluar. Kharajan nasu ya. Lakin amron. Akan tetapi Amr tidak keluar. Nah sebegini, apa yang sebelum naam dan apa yang sesudah naam? Tadi yang sebelumnya naam apa? Ya? Tadi kan apa?
disunahkan azan walaupun apa itu kedengaran azan sebelah, akan tetapi in sami'a adzana jamaah wa arada sholata ma'hum lam yusannu. Nah itu kan tadi kan walaupun udah dengar azan kita masih disunatkan apa? Azan kan gitu kan? Nah di sini berarti apa? Berbaliknya. Ya. Tidak disunahkan tadi. Kalau udah dengar azan dari sebelah kita tidak disunahkan apa? Azan. Nah kalau tadi tidak disunahkan sesudah na'am berarti apa? Disunahin ya. Di sini apa? Na'am in sami'a adzana jamaah ya. Apabila mendengar azan jamaah wa arada sholata ma'ahu. Nah maka ente ingin sholat sama-sama jamaah. Lam yusannu lahu alal aujuh ya. Maka tidak disunahkan baginya apa? Azan ya. Kalau yang tadi kan apa? Walaupun mudah dengar azan masih tetap disunahkan. Nah kalau ini kan berarti tidak disunahkan. Berarti kan sesudah na'am sebelumnya na'am disunahkan, sesudah na'am tidak disunahkan. Kapan itu tidak disunahkan? Iza sami'a azannya jamaah. Ente dengar orang sholat jamaah udah azan, ente mau sholat sama-sama mereka. Nah ente yang mau sholat sama apakah ente mesti harus azan? Ya tidak ya, lam yusan ya. Kalau yang tadi kan orang azannya di sebelah, orang azannya sebelah, ente mau jamaahnya sama yang sebelah tuh yang sini, di sini. Nah tetap di sini azan, kecuali kalau ente dengar azan di sono, ente sholatnya di sono. Nah itu nggak perlu tuh ya. Ya ente azannya di orangnya azan di sono, ente sholat di sini. Ente mau sholatnya di sini atau sono? Kalau sholatnya di sono nggak perlu apa? Iya itu maksudnya. Masih azan lagi. Kecuali kalau sholatnya di sini, orang sono tadi. Nah, ente azan di sini. Alal aujuh, alal aujuh. Ya, harus aujah. Ya, menurut pendapat yang lebih kuat. Nah, tadi azan. Nah, ada keterusannya lima maktubatin. Jadi disunahkan azan kalau untuk sholat apa? Fardu. Masa ya sholat sunat azan. Kalau sholat sunat bukan azan, ada ininya ya. Sholat Idul Fitri, as-sholatu jami'ah. Nah itu bukan azan. Kalau Allah Akbar ya. Ada sholat jenazah di Masjidil Haram, as-sholatu 'alal mayyitil hadir. Nah ya, itu bukan azan. Pemberitahuan. Namanya apa? Pemberitahuan. Nah yang azan Allahu Akbar hanya untuk mendirikan sholat fardu. Walau faitatan. Jadi walau ini membuang apa? Ya, membuang kana dan isimnya. Yang ada hanya apa? Khobar. No. Walau kanatis sholatu faitatan. Artinya kodok. Walaupun sholat fardu kodok, disunahkan apa? Azan, bukannya adaan aja kodokan. Kita mau mengkodok sholat yang udah ketinggalan. Nah sebelumnya sholat disunahkan apa? Kesunahan azan dan qomat seperti di atas hanya untuk sholat maktubah atau sholat fardu yang 5. Walau tuh apa sih walau? Sekalipun kodok ya. Sekalipun kodok ya. Itu walau faitatan. Udah koma, habis koma duna ghairiha. Tidak disunahkan azan selain sholat maktubah, maksud begitu. Nah di sini apa nih? Tidak untuk sholat yang lain seperti sholat sunat. Nah, ya. Tidak disunahkan azan maksudnya itu tidak disunahkan azan untuk ya, tidak untuk atau tidak disunahkan azan untuk sholat lainnya seperti apa? Sholat sunat. Ya. Nah, kenapa dibahas? Bukan tidak disunahkan sholat yang lain seperti sholat sunat, seakan-akan lain ini banyak di antara yang lain apa? Sunat. Ya.
Harusnya apa? Harusnya tidak disunahkan azan untuk sholat sunat dan lainnya gitu. Lainnya itu selain fardu. Selain sunat apa? Tidak disunahkan azan. Yang seumpamanya sholat sunat seperti apa? Sujud tilawah, sujud syukur itu selain sholat sunat. Sholat jenazah, ya. Itu kan sholat jenazah bukan sholat sunat. Selain fardu bukan juga selain sholat sunat. Apa itu sholat jenazah? Tuh ada di sini. Wa sholatil janazati wal manjurati, itu arti lain tuh. Ya. Selain sholat fardu, diantaranya seperti sholat sunat, sholat jenazah, dan sholat yang dinazarkan. Ya. Kan sholat yang dinazarkan fardunya itu bukan fardu yang 5. Fardunya dengan sebab apa? Nazar. Kalau yang tadi yang disunahkan azan yang fardu 5. Kalau sholat jenazah fardunya bukan fardu asal, dan fardunya karena dinazarkan. Nggak perlu azan. Baik. Walau iktasara ala ahdihima, ya. Linahwi dikin diki waktin pal adanu aula. Jadi seakan-akan ini jawaban dari pertanyaan, kalau saya punya waktu sangat sempit, ya, azan dan qomat nggak keburu, hanya bisa satu di antara dua, qomat sama azan doang, karena waktunya sangat sempit. Kalau seandainya pakai azan qomat dua-duanya waktunya udah habis mau sholat. Pertanyaannya mana yang diutamakan, itu azan atau qomat? Nah ini jawaban ini. Lawik tasoro ala ahdihima, apabila ingin hanya melakukan salah satu dari azan atau qomat, karena waktunya apa? Mendesak, sempit. Ya sempit karena waktunya udah di penghujung waktu. Atau mobil udah mau berangkat, waktunya masih luas tapi mobil udah mau berangkat. Kalau pakai azan sama qomat bisa ketinggalan apa? Padahal waktu sholat masih ada. Oh yang tadi kan memang waktu sholatnya udah mau sempit, atau waktu sholat masih ada tapi kereta. Nah, kalau saya pakai azan qomat bisa-bisa ketinggalan kereta. Mana yang didahulukan? Maka lebih diutamakan apa? Azan. Kalau ente apa ente? Nah, berarti belum baca Fathul Mu'in. Belum baca Fathul Mu'in. Baik. Kemudian lanjut. Wa yusannu azanani. Oh, Masya Allah, ada 2 azan. Disunahkan 2 azan. Khusus untuk apa? Sholat subuh. Kan tadi katanya disunahkan azan sholat yang 5 waktu. Nah, kecuali sholat subuh sunatkan 2 azan. Azanani li subhin wahidin. Sunnah 2 kali azan untuk 1 kali sholat subuh, ya. Maksudnya sholat subuh adaan. Nah, kalau ente sholat ya subuh apa itu qadha juga, adaan juga. Nah ini maksudnya salat subuh disunahkan apa? 2 kali apa? Azan. Nah yang ada itu begitu 2 azan, bukan tarhim. Kan di sini kita tarhim nih, sebelum subuh tarhim. Kalau dulu kan tarhim memang benar-benar tarhim. Apa itu tarhim? Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Itu di Asyafiyah itu, ya. Khusus Ramadan. Nah, kalau Ramadan tuh habis imsak, ya. Ada imsak kan, itu iramanya udah ngeng, nah, imsak dah. Ya, imsak tuh sebelum 10 menit. Nah itu tarhim. Ya arhamar rahimin irhamna. Pertama Sayyidina Rasulillah, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah 10 menit pas salat subuh. Ya arhamar rahimin irhamna. Itu tarhim di sini. Kalau di sana bukannya tarhim apa? Azan.
Nah kalau azan ini 1 jam tuh, 1 jam sebelum apa? Sholat subuh, yaitu namanya azan awal. Nah kemudian azan yang kedua kalau udah masuk waktu sholat subuh. Nah ini perlu disosialisasikan. Kalau ente belum umumin, belum apa, belum disosialisasikan, ente azan. Ya, harus disosialisasikan. Ya, azan pertama, azan kedua. Ya tarhim masih mending. Ini kaset. Kaset azan kagak, tarhim kagak, kaset. Nah yang lebih apa nih? Lebih parah lagi. Kan azan awal tujuannya apa sih? Bangunin orang supaya orang lagi tidur apa? Bangun. Nah kalau udah habis bangun waktunya 1 jam disuruh ngapa? Bukan, iya artinya sholat tahajud. Jadi kalau membangunin orang udah bangun, udah. Nah ini sama kasetnya terus-terusan. 1 jam nih, kaset sampai azan subuh, kaset ngaji. Memang tujuannya bangunin orang dengerin dia, bangunin orang bangun suruh dengerin kaset. Tujuannya apa? Supaya orang sholat tahajud. Nah kalau kasetnya nggak mati-matiin gimana mau sholat tahajud? Kan gitu kan? Ya. Kan azan berapa menit sih azan? Paling 3 menit. Udah sekedar orang bangun. Berikan kesempatan orang sholat tahajud lah, witir apa. Ini kaset terus-terusan. Sejak dia nyetel kaset sampai sholat subuh nggak berhenti-berhenti, bagaimana orang mau sholat? Itu namanya keblinger. Namanya apa? Keblinger. Kalau kita bilangin apa? Emang dari dulu begini. Ini sama orang musyrik ketika diajak nyembah Allah, Bang. Emang udah ada tradisi nenek moyang kami nyembah berhala. Itu wa in kana abauhum la yaqiluna syai'an wala ya tadun. Nah kalau nenek moyang ente orang majnun ente ikutin. Ada orang buta ente ikutin. Ada orang buta yang tepur sumur apa? Sumur. Ini tujuannya azan apa tuh? Bangunin orang yang tidur supaya siap-siap. Kalau memang dia bangun masih ada waktu, apa itu tadi? Iya. Itu. Baik. Nah itu asalnya itu 2 azan, bukan tarhim. Baik. Diulangi. Wa yusanu azanani, disunahkan 2 azan. Li subhin wahidin, untuk sholat subuh, ya. Yang awal dilakukan sebelum masuk fajar tuh. Nah sebelum waktu fajar bisa jadi sebelumnya 1 jam, bisa jadi setengah jam, terserah dah. Wa akharu ba'dahu. Nah yang azan kedua maksudnya kalau sudah masuk. Kalau yang kedua kalau udah masuk waktu azan subuh. Nah sekarang kalau ada pertanyaan, kalau nggak bisa 2 azan, ya mana yang dipilih, azan pertama atau azan yang azan kedua? Nah kalau azan yang pertama ntar orang sholat subuh, nah akhirnya belum masuk waktu. Baik. Nah kemudian apa lagi yang disunahkan 2 azan selain sholat subuh? Sholat Jumat. Karena ini perlu apa nih? Perlu pengumuman. Sholat subuh perlu pengumuman supaya orang bangun. Demikian juga sholat apa? Jumat, ya. Sebab apa sholat Jumat perlu diumumin? Karena sholat Jumat fardu ain. Ya, semua orang laki mesti apa? Nah itu, ya. Fardu ain buat orang laki. Makanya perlu diumumin supaya jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah 2 azan. Azan pertama apa azan kedua? Azan pertama kalau di Saudi 1 jam, ya. Nah, kalau di masjid-masjid lain. Tapi kalau di Masjidil Haram apa? Sama seperti kita, ya. Nah, azan pertama kalau udah masuk waktu. Azan kedua ketika khotib mau apa? Mau naik ke mimbar. Baik.
Nah kalau mereka tuh yang azannya satu, ribet gitu, ribet diumumin doang. Udah masuk waktu Jumat, dipersilakan qobliyah begitu. Kan? Hah? Oh nggak ada. Oh karena menurut dia kalau sholat Jumat nggak ada qobliyah. Jadi kalau menurut mereka tuh yang ada satu Jumat nggak ada apa? Qobliyah. Padahal Jumat sama Zuhur sama aja, tetap ada apa? Qobliyah. Wa azani lil Jum'ah. Ahaduhuma ba'da su'udil khotib tuh. Maksudnya ahaduhuma bukan salah satunya gitu. Azan yang kedua nih, azan kedua ketika khotib mau masuk naik ke atas mimbar. Wal akharu yang maksudnya al akharu yang pertama, itu yang pertama sebelumnya. Maksud yang pertama itu ketika masuk waktu Jumat Zuhur. Yang kedua ketika khotib naik ke mimbar. Nah, kapan yang mula-mula ngadain azan Jumat 2? Pada waktu zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, ini sebagai sanggahan bagi mereka yang mengatakan apa aja yang dilakukan, yang pernah dilakukan waktu zaman bid'ah. Nah, ini bid'ah, masuk bid'ah. Nah, ini Utsman sendiri tuh yang mula-mula ngadain azan apa? Sholat Jumat 2 azan Utsman bin Affan. Lama kasurun nas karena sudah banyak orang. Ya, perlu ada pengumuman supaya orang jangan ketinggalan apa? Sholat Jumat. Sama seperti azan subuh, azan pertama bangunin orang supaya orang jangan sampai ketiduran. Kalau azan Jumat supaya jangan orang keasikan kerja. Orang Jumat tidur, ya. Supaya yang kerja apa? Bersiap-siap apa? Ikut sholat apa? Berjumat. Karena jamaahnya sholat Jumat wajib. Jamaahnya sholat Jumat apa? Wajib. Pasti babuhu indal hajah. Ya. Jadi disunahkan, sebetulnya ini disunahkan tadi, disunahkan 2 azan, bukan artinya wajib. Disunahkan 2 azan indal hajat, ketika hajat. Apa itu hajat? Orang banyak. Nah, kalau orangnya dikit, ya, nggak perlu 2 kali azan gitu ya. Nah, berarti di sini hukum berubah kalau memang berubahnya dzuruf, ya. Jadi berubahnya hukum bisa jadi berubahnya apa? Situasi dan kondisi. Karena waktu zaman Nabi orang masih dikit, nah azannya 1. Nah, karena waktu zaman Utsman kondisi keadaan orang sudah banyak, maka perlu azan 2. Mana hajatnya itu? Ya, sehingga memerlukan 2 kali azan. Contoh hajat ka'an tawakopa al-iktisaru al-ittiba. Ka'an tawakopa huduruhum alaih. Ya, apa itu? Ketergantungan mereka itu datang atas azan yang pertama. Ya, kalau nggak diumumin dulu gitu, kalau nggak diumumin dulu dengan azan pertama, niscaya orang nggak kumpul gitu. Dan kan sholat Jumat kan mesti kumpul. Berapa itu? 40. Ya. Kalau nggak dikasih tahu azan nggak kumpul. Nah, maka harus dikasih tahu. Tuh, tawakopa nih contoh hajat. Hajat diperlukan azan mesti 2. Wa illa kanal iktisoro ala litiba. Nah, kalau memang tidak diperlukan, emang semuanya orang udah pada datang, udah nggak ada orang lain, udah pada datang, ya udah 1 azan dah tuh. Nah, ittiba artinya lebih afdal ngikutin pada waktu zaman Rasul yang azannya berapa tuh? 1, ya. Gitu. Kalau memang tanpa diperingatin orang udah pada tahu, nah udah nggak perlu azan. Atau aja seperti waktu zaman Rasul lebih utama. Nah, memang pertanyaannya, orang semakin kesana semakin banyak tuh makin dikit, makin banyak. Jadi tetap aja disunahkan berapa? 2. Baik. Masih berkenaan dengan azan, wa sunnah an yu'adzana lil ula pakot.
min sholawatin tawalat kapawaita wa sholatai jam'in wa paitatin wa hadiratin dakhala waqtuha qabla syuru'ihi fil adzan. Dan disunahkan ayu azana, disunahkan melakukan azan lil ula fakot, untuk sholat fardu yang pertama saja. Disunahkan satu kali azan hanya untuk satu kali sholat saja, sebelum sholat yang pertama. Yang kedua, ketiga, keempatnya nggak perlu lagi apa? Azan. Min sholawatin tawalat, kalau yang mau dikerjain beberapa sholat yang terus menerus, kapawaita, seperti orang mau mengkodok beberapa sholat. Saya punya utang 3 kali sholat fardu, saya mau kerjain, nah itu yang disunahkan hanya apa? Yang pertama aja. Adapun kodok yang kedua nggak perlu apa? Adzan, komat aja gitu. Yang kedua hanya komat. Kalau yang adzan hanya yang pertama. Kalau yang komat setiap itu komat. Jadi adzan hanya satu aja, yang pertama. Mana lagi contoh? Jadi kan contoh mau melakukan beberapa sholat, seperti mau kodok beberapa sholat. Jadi azannya hanya untuk yang pertama kali. Adapun komat, tentu yang pertama azan dulu mau komat itu. Yang keduanya hanya apa? Komat saja. Contoh kedua, mau ngerjain lebih dari satu. Sholatai min sholawatin wa min sholatai jam'in, dan 2 sholat yang dijamak. Jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, yang disunahkan azan yang pertama aja, jamak takdim, azan untuk sholat zuhur atau sholat maghrib, azan komat. Nah, kemudian yang berikutnya hanya komat saja. Jadi yang pertama azan, yang kedua nggak perlu azan. Nah, itu sholatai jam. Ada lagi contoh ketiga, wapa itatin wahadirotin, mau ngerjain sholat kodok dengan sholat yang ada. Kita mau ngerjain sholat zuhur adaan, berikut apa? Ngerjain apa? Kodok. Nah, azannya satu aja, yang hadiroh. Dakhala waktuha qabla syuru'ihi fil azan. Nah, jadi nggak perlu azan 2 kali. Saya ulangi, wapaitatin, dan sholat fardu, wahadiratin, dan sholat hadir adaan. Dakhala waktuha, yang masuk waktu sholat hadirah, qabla syuru'ihi fil azan, sebelum apa? Memulai azan. Jadi habis masuk waktu langsung azan. Nah, itu mau ngerjain kodok dulu atau ini, kodok dulu atau ada dulu boleh, tapi azannya hanya satu. Ini udah biasa. Baik, itu tadi azan. Kemudian kita lanjut dengan apa? Qomat. Wasunna iqomatun. Li unsa. Tadi kan azan disunahkan apa? Laki-laki. Tadi kan laki-laki kan. Jadi disunahkan azan tadi, sholat fardu. Kalau orang perempuan hanya disunahkan apa? Qomat. Jadi orang perempuan nggak perlu azan. Wa sunna iqomatun li unsa, dan disunahkan perempuan qomat. Qomatnya pun sirron. Apa itu sirron? Jadi nggak keras. Wa khunsa, demikian wa khunsa. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, kalau khunsa itu dikategorikan. Khunsa dikategorikan apa? Perempuan. Makanya kan atopnya kepada perempuan tuh. Wasunna iqomatun li unsa wa khunsa. Habis unsa menyebut khunsa. Nah, berarti khunsa dikategorikan perempuan. Digolongin perempuan, hukumnya perempuan. Siapa khunsa itu? Khunsa itu yang mempunyai kelamin ganda.
Apa kelamin ganda? Kelaminnya dua. Ada kelamin laki, kelamin perempuan. Makanya kalau ada ibarat lain khunsal muskil. Khunsa yang sulit. Kenapa dibilang sulit? Ini mau dibilang orang laki ada titik perempuan, mau dibilang orang perempuan ada titik apa? Laki, namanya muskil. Nah, jadi untuk menghilangkan kemuskilan, Imam menurut mazhab Syafi'i diponis dia itu apa? Perempuan. Nah, ada orang sumpah, ya. Ada orang nazar sumpah. Mulai sekarang saya nggak mau ngomong sama orang perempuan, ya kan gitu. Mulai sekarang saya nggak mau ngomong orang perempuan, dia ngomong sama khunsa. Nah, berarti sumpahnya apa itu? Melanggar. Nah, ini melanggar apa? Sumpah, karena khunsa itu dikategorikan apa? Ya, saya nggak mau ngomong sama orang perempuan gitu. Dia ngomong sama khunsa gitu. Melanggar sumpah nggak? Melanggar, karena khunsa dikategorikan apa? Jadi wajib bayar kafaratul yamin. Baik. Fa'in azanat lin nisa'i, ya, sirron lam yukros. Kan tadi yang disunatkan perempuan hanya disunatkan apa? Azan. Seandainya orang perempuan azan, tapi azannya sesama perempuan, ya bukan azan di musola di masjid, bukan. Ya, walaupun orang perempuan di rumah disunatkan azan doang. Seandainya nih orang perempuan di rumah, ya dia azan gitu, boleh nggak tuh? Boleh tuh, azannya sirron juga. Tuh, fa'in azanat apa itu? Lin nisa'i sirron lam yukro, nggak apa-apa. Au jahron nggak apa-apa. Au jahron, nah ini hurimah. Seandainya perempuan azan juga, azannya apa? Sirron lam yukro. Artinya lam yukro nggak apa-apa. Tapi kalau azannya apa? Jahron. Nah, ini bukan nggak apa-apa nih, haram. Jadi azan bukan dapat pahala, dapat apa? Nah, dapat pahala, dapat bahala. Kan bahala. Ya. Bahala, orang lu dapat bahala, bukan pahala apa? Bahala. Musibah. Dosa itu musibah. Nah, itu tadi kalau sholat fardu, ya, atau sholat qadha. Nah, selain sholat fardu, bukan azan tadi, apa itu? Nah, ngumumin tadi, ya. Nah, bagaimana sigot ngumumin kalau bukan sholat fardu? Sigot ngumumin, ya. Wa yunada li jama'atin masru'atin fi naflin ka'idin wa tarawih wa witrin, ya. Uprida anha bi Ramadan. Wa kusupin. Nah, itu. Wa yunada, ada memanggil. Memanggil, kan azan ini kan fungsinya ngumpulin orang. Kalau untuk sholat sunat, ya, bukan sholat fardu. Sholat sunat yang disunahkan masru'atin, yang disunahkan berjamaah, ya. Seperti mana contoh sholat sunat yang disunahkan berjamaah ngumpulin orang? Idul Fitri, Idul Adha, sholat tarawih, sholat witir di bulan apa? Nah, bulan Ramadan kan berjamaah. Kalau sholat witir bulan Ramadan nggak berjamaah. Sholat witir di bulan. Ada lagi sholat apa yang disunahkan berjamaah? Gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, bagaimana cara manggilnya itu? Apakah azan Allahu Akbar? Bukan. Apa itu? As-salatu jami'ah gitu. As-salatu jami'ah, ya. Nah, boleh as-salata jami'atan wa salatu jami'ah. Nah, boleh binasbihi. Nah, as-salata. Tuh, kalau binasbihi as-salata. Ya. Nah, boleh apa tuh? Apa? Warokihi gitu. Nah, kalau ente baca as-salata berarti itunya i'rabnya iqra. Iqra. Jadi mansub kena iqra, ya. Ngajak orang, ya. Kalau dibaca as-salatu mubtada gitu, ya. Nah, ya, kalau dibaca as-salatu, ya, jami'atun, ada as-salata jami'atan. Nah, jami'atunnya jadi apa tuh? Nah, kalau dibaca jami'atun berarti khobar. Kalau dibaca
jami'atan berarti hal ini i'rabnahu. Nah itulah tata cara ngajak orang, manggil orang berjamaah kalau bukan sholat fardu, sholatu jami'ah. Oh, ada yang nambahin rahimakumullah, rahimakumullah. Ya. Tadi as-sholatu, ya kalau boleh juga wajib sholata, as-sholata, as-sholah gitu. Jangan as-sholata, as-sholah gitu. Kalau i'rabnya ya kalau dibacanya bacaannya yaitu ditulisnya as-sholata, tapi ngucapinnya apa? Ya, sholah. Ya. Kan ja'a Muhammadun. Muhammadun kan dalnya bertahan ini kan domaten. Nah kalau manggil orang Muhammadun manggil orang gimana? Muhammad. Maksudnya Muhammadun. Nah Muhammad orang namanya Muhammad. Oh dipanggil Muhammadun dia nggak nyaut dia. Lu manggil siapa ya? Muhammadun. Nah gua Muhammad. Ada Zainabun. Perempuan sampai siapa? Zainabun. Kalau di kitab Zainabun. Kalau untuk manggil orang apa? Zainabun. Zainab dipanggil Zainabun. Dia nggak mau, dia nggak ini. Bukan manggil gue ini. Nah itu tata cara manggil orang yang bukan. Ada lagi halumu. Nah ini jarang dah. Halumu, ya. Nah kalau bahasa Inggris halumu itu let go. Bahasa Inggris let go. Kan let go apa nih? Mari pergi. Let go. Halumu ila shalah. Halumu ila shalah. Baik. Wa yukrahu hayya ala shalah. Makruh dengan ucapan apa? Karena hayya ala shalah ini khusus untuk adzan, ya. Hayya ala shalah jangan, ya. As-shalatu jami'ah atau apa? As-shalah atau yang ketiga apa? Halumu ila wa yang bagi nadbuhu inda duhulil waktu wa inda sholah, ya. Apa itu? Seyogia apa? Seyogia bukan azan nih, bukan, kita udah nggak ngomong azan lagi, kita ngomong apa tadi? Enggak, apa namanya, mau apa? Ya tadi ngajak jemaah, ya. Jadi bukan hanya sekedar mau ngajak orang sholat berjamaah yang sunat. Begitu juga ketika apa? Mau masuk waktu. Ketika mau masuk waktu ini di Arab Saudi, di Mekah. Jadi sana ada inian, ya. Oh ada namanya Mutawi. Nah, jadi ada di sana ada namanya Departemen Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Di sini nggak ada ya. FBI. Nah, di sana ada Departemen Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Nah, kalau udah mau ada, kalau udah mau waktu sholat, ini 15 menit sebelum waktu. Nah itu ada polisi, ya. Apa itu? Warung-warung yang masih apa? Buka. Nah itu warung-warung yang masih buka. Tahu polisinya itu bukan adzan, ya. Ngumumin kalau waktu sholat sebentar lagi. Ini itu. As-sholah. Tutup gitu. Tutup warung, ya. Ya. As-sholah. Ini ngidar di pasar-pasar gitu. Bukannya azan apa itu. Jadi as-sholah jami'ah itu digunakan pula untuk ngasih tahu orang kalau waktu sholat udah hampir. Ente lagi punya kegiatan, hentikan kerjaan. Kenapa di sono? Karena di sana menurut mazhab Ahmad bin Hanbal sholat jamaah itu fardu ain. Fardu ain. Kalau kita fardu apa? Sunat muakkadah, ya. Sholat jamaah atau fardu kifayah. Kita. Kalau di sana apa? Fardu ain. Oleh kalau ada warung yang udah diperingati, ya masih tetap, nah itu dicabut izin usahanya.
Kan orang-orang dagang ada izin usaha dagang dia apa? Dicabut. Kalau seandainya udah azan dia masih apa? Masih buka. Diperingati pertama, kedua, kalau tiga udah dia. Karena sholat jamaah itu fardu ain. Ada ya, mahasiswa tinggal di asrama, ya gitu. Kalau orang azan dia nggak sholat jamaah dikeluarin, dipecat, ya. Nah, nggak apa, nggak boleh kuliah lagi karena sholat jamaah fardu ain. Nah, jadi sholat jamiah itu sekali lagi digunakan buat apa ini? Bukan hanya untuk mengumumin sholat sunat, mengumumin apa tadi? Nah, mengumumin bahwa sholat fardu sebentar lagi apa? Akan masuk, ya. Di pasar-pasar tuh biasanya, pasar di mana? As-shalah. Oh ya, nah itu pasar-pasar semua pada berbunyi tuh. Apa yang berbunyi? Ini gitu. Ini rolling door. Kan rolling door kalau ini bunyi itu. Baik. Wayang bagi saya ulangi. Wayang bagi nadbuhu inda dukhulil waqti wa inda sholati liyakuna naiban anil adzan wal iqamah, ya. Baik. Di samping untuk apa itu mengasih tahu waktu sholat sudah hampir, ada lagi ya. Liyakuna naiban. Nah, bisa juga as-shalah tadi menjadi ganti dari pada azan dan qomat, ya. Menjadi ganti daripada azan dan qomat. Wa kharaja bi qauli li jama'atin. Nah, ya. Tadi aku bilang bahwa as-sholata disunahkan buat apa itu tadi? Buat ngajak orang sholat berjamaah yang hukumnya sunat kan gitu ya. Nah, khoroja apa fa'ilnya khoroja? Ma la yusannu fihil jamaah tuh. Yaitu sholat sunat yang memang tidak diperintah apa? Nah, itu nggak perlu as-sholata. Kan as-sholata supaya orang kumpul sholat berjamaah yang memang dianjurin sholat. Ya, tapi kalau sholat sunat yang nggak disuruh jamaah masih sholata. Nah, ini ente bilang sholatnya mau ngapain? Memang nggak disuruh jamaah? Sholat duha. Sholat. Memang ada sholat duha berjamaah. Nah itu, jadi kalau memang tidak disunahkan berjamaah, tidak perlu harus ngajak orang. Nggak perlu baca apa? Sholata. Wa mapungilah furoda, demikian juga sholat yang dilakukan sendiri-sendiri. Nah itu nggak perlu pakai apa tadi? As-sholata. Atau naflin manzuroh, atau sholat sunat yang dinazarkan. Nah itu nggak perlu pakai manggil orang. Apalagi wa kharaja wa sholatu janazatin. Ini wa sholatu itu atop dari mana? Ya. Wa kharaja bi qaulihi li jamaatin ma. Jadi atop dari mana nih? Ya, wa kharaja bi qaulihi li jamaatin ma la yusanu wa sholatu janazatin. Makanya dibaca sholatu itu dibaca marfu, ya. Bukannya dibaca majrur, bukan atop dari naflin manzurotin wa sholati jazat, bukan. Nah, sholatu itu atop kemana tuh? Atopnya ke ma la yusannu, karena menjadi apa? Fa'ilnya apa? Kharaja. Keluar dengan kata-kata aku berjamaah adalah sholat jenazah, ya. Ya, sholat jenazah, ya. Sholat jenazah kan sholat jenazah ini tidak perlu apa? Wa sholatu janazatin, ya. Sholat sunnah yang dinazarkan dan sholat apa? Jenazah, ya. Nah sekarang kalau memang sholat jenazah nggak perlu as-sholatu alal, nah kan di Masjidil Haram itu kan katanya tadi nggak perlu kalau sholat jenazah manggil orang. As-sholatu, apa bacanya? Kalau satu as-sholatu alal mayyitil hadir, ya begitu. Lalu banyak as-sholatu alal amwat, rahimahullah. Tadi kan katanya sholat jenazah nggak
Nah ini kan menurut mazhab Syafi'i, di sana kan bukan Syafi'i, siapa itu? Hambali lain. Nah bisa juga ditafsirin apa? Ditafsirin bukan artinya ngajak orang berjamaah, ngasih tahu kalau yang mau sholat, yang kita mau laksanakan apa? Sholat jenazah. Sebab orang yang nggak kelihatan jenazah kan nggak tahu ada apa nih, sholat apa nih? Jadi as-sholatu alal mayit, berarti sholat apa nih? Jenazah. Baik. Udah selesai tadi mengenai hukum apa itu? Hukum adzan dan kapan disunahkan adzan. Nah, yang berikutnya itu adalah syarat-syarat adzan dan qomat. Nah, sampai sini ya. Ini kita ngaji ini udah 1 jam nggak terasa. Anda lihat udah jam 8 nih. Nah, jadi syarat-syarat azan dan qomat akan kita lanjutin. Baik, sebelum kita tutup dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Bagaimana kalau seandainya suatu masjid melakukan azannya diakhirkan, misalnya ada kegiatan sampai jam maghrib sampai jam 9, kemudian azannya bolehkah pakai toang? Itu. Ya. Jadi tadi kan azan itu kan fungsinya macam pertama ngasih tahu masuk waktu. Kedua fungsinya supaya orang pada datang untuk sholat jamaah. Nah, sekarang azan udah masuk waktu. Sedangkan kita masih tetap disunahkan azan disebabkan karena mendirikan sholat. Nah itu nggak perlu pakai suara luar gitu. Bukannya toa, suara luar. Ya, suara apa? Luar. Tetap azan, tapi suara dalam. Yang dengar hanya orang. Ya, jangan pakai suara luar. Pakai toa nggak apa-apa, tapi asal sampai jangan kan ada suara luar, suara dalam. Kemudian kalau seandainya dalam satu masjid ada beberapa rombongan jamaah. Nah misalnya agak jauh zuhur kan jam 12, jam 1 baru sholat. Apakah itu juga perlu azan? Nah tadi di masjid yang sama. Tadi kan orang kodok aja azan. Jadi maksudnya dalam masjid yang sama kan sudah azan pada waktu jam 12-nya. Nah ketika ada rombongan lagi jamaah lagi perlu azan lagi tidak? Iya. Yang ditanya apanya? Ya boleh azan. Bukan tadi kan udah. Kodok kan berarti waktunya udah lewat. Masih apa? Apalagi tadi adaan kan kan? Cuman bedanya kalau yang tadi udah selesai ada. Ini mau ada jemaah lagi. Azan lagi. Artinya apa? Yang waktunya udah lewat aja masih tetap apa? Ini apalagi yang apa? Adaan. Kan itu nanya adaan kan? Iya. Ya sebetulnya ada. Iya, semestinya ada. Iya. Ini mengingat nih jemaah tuh kalau udah sholat Jumat tuh masing-masing udah apa tuh? Iya, gitu. Kalau seandainya jemaah pada kabur semua, lebih baik kita ajak doa dulu dah. Itu maksudnya gitu. Bukan berarti habis sholat Jumat nggak perlu, sama aja. Kan ada biasanya diganti dengan boleh ditambah berarti kita yang musabbihat itu kayak. Yeah. Kalau ikul aulawiyatnya kayak antara yang musabbihat dengan tasbih mana lebih tinggi? Tasbih. Sebab yang warid tasbih itu kan warid. Siapa orang yang baca 33 disempurnakan la ilaha illallah, diampuni dosanya walaupun itu hadis. Kalau musabiat yang apa menganjurkan siapa? Iya. 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 Ketika kita lagi nuntut ilmu, terus ada adzan berkumandang, itu lebih afdal kita menjawab adzan atau melanjutkan dasnya?
azannya di mana? Dan di masjid. Masjid mana? Masjid tetap kita taklim. Misalkan kita sekolah nih, kita melanjutkan taklim atau berhenti sejenak menjawab ada. Iya, ente yang jawab tuh di lain majelis kan? Iya lain ya, aslinya langsung. Bukan hukum adat, tapi menjawab azan itu. Kan kita dengar tuh, kan disunahkan kita menjawab azan kalau orang yang ada. Dan kalau kita lagi menuntut ilmu gitu, lebih afdal kita nerusin taklim dulu atau kita berhenti menjawab azan. Jawab azan dari tempat lain. Iya. Dari tempat kita belajar di sekolahan misalkan. Iya, dari tempat lain, tempat orang yang ada. Jadi kan ada sekolah nih, ada sekolah dekat masjid. Iya, sekolah dekat masjid. Ketika masjid sedang berkumandang, apakah itu di sekolah yang sedang menuntut ilmu berhenti dulu buat Terusin aja terusin. Iya. Kan yang jawab yang orang yang sono. Nanti kalau waktu ente kan habis selesai ngaji kan azan. Nah baru ente jawab yang itu, yang azan yang di situ. Oh yang sono jawaban yang sono. Ada juga kayak kasus itu, ada orang yang berhenti belajar, sholat dia pergi karena menganggap itu kiai. Apa? Jadi dia berhenti belajarnya dia sholat jamaah. Oh gitu. Jadi kita harus berjamaah di tempat orang azan. Iya, dia keluar dari kelas gitu, ikut sholat. Jadi adabnya bagusnya lanjut belajar. Lanjut belajar. Jadi sholatnya di Ya, itu kan mualim tapi coba bikin ngambek begitu. Dia nggak pernah ngambek. Di sono di mana masjid kan? Hah? Iya itu sono di apa namanya? Kebun Jeruk. Itu kan ada masjid tabligh kan. Dan jemaah tabligh bukan mazhab Syafi'i itu dari mana-mana. Mualim Syafi'i itu ngajar. Ada waktu azan dia tetap ngajar. Diberhentiin. Nu azan berhenti dulu. Ngambek deh, akhirnya nggak ngajar situ lagi. Nggak ngajar. kalau imam belum sholat bilang asalatul jami'ah rahimahullah itu sunnah atau bagaimana? Sebelum Sebelum sholat biasanya kan suatu vakum itu kemudian baca apa namanya asalatul jami'ah rahimahullah itu punya bagaimana? kan tadi udah azan. Imam berjamaahnya Nah komat. iya habis setelah qomat imamnya kan merapatkan dan meluruskan barisan kemudian mengimbau apa namanya Nggak perlu lagi. Nggak perlu. Nah kan komat itu udah komat. Komat itu menunjukkan ayo, ya, sholat segera didirikan. Nggak perlu sholat jamiah lagi. Namanya tahsil hasil. Apa tahsil hasil? Udah ada nggak usah. Udah nggak perlu lagi. dua kali kerja jadi Apanya? dua kali kerja Ya kalau dua kerja yang satunya ada gajinya sih nggak apa-apa. Namanya lembur. Kalau ini dua kali kerja nggak ada gajinya lebih baik jangan. Itu hasil. Oke. Ada satu masjid misalnya yang azan justru tidak ikut sholat berjamaah di masjid tersebut gitu. Bagaimana etikanya secara ininya tuh? Ada orang azan tapi nggak ikut sholat berjamaah Iya. gitu. Misalnya karena ada Ya sama seperti kama salil himari yahmilu asparo. Kama salil himari yahmilu asparo. Itu jawabannya. Maksudnya ngajak orang lain dia sendiri nggak apa. Lilin apa? Lilin. Nerangin orang, dirinya apa? Kaburomaktan. Antakula. Ya, kaburomaktan apa? Apa tulisannya? Kaburomaktan. Antakula malah tapa. kalau itu tingkatannya
sampai kabura maktar ke atau sampai cuma arun alaika itu latanan kuntum arun alaika al-alim. Iya sama juga arun alaika in fa'al kan azimu apa nazimu katanya. Arun alaika in fa'alta azimu. Arun azimun. Tapi dibacanya sampai maktan juga tuh ya. Iya. Tapi apakah muadzin ketika setelah azan dia harus juga iqamat? Iya, harusnya sama satu orang. Kalau azan itu muadzin, kalau qomat mukim. Dia yang muadzin, dia juga yang apa? Mukim. Harusnya. Dia sunat kan sunat dia yang azan, dia yang qomat. Nah kalau orang nggak ngerjain sunat berarti apa? Makruh. Itu Ki, kalau lagi azan ada orang sholat tahiyatul masjid atau apa, katanya itu karena makruh bener. Iya. Misalkan ada Jumat, dia masuk masjid, dia sholat tahiyatul masjid. Iya, nah, itu bukan iya. Azan itu mesti apa? Orang azan mesti apa? Mesti menjawab. Orang azan mesti jawab azan. Posisi mendirikan sholat sunnah ketika iqamah sudah kumandangkan, misalnya tidak ada waktu yang digital kan, tapi dia Allahu Akbar tiba-tiba kemudian qomat gitu, yang ininya bagaimana posisi, apa diteruskan atau sholat sunnah qobliyah? Iya. Sedang sholat sunnah Allahu Akbar, kemudian beberapa menit kemudian, beberapa detik kemudian qomat. Iya. Nah, itu apakah diteruskan sholat sunnahnya atau bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Iya. Nah, kan sholatnya masih ada waktu. Ya, terusin sholatnya. Terusin sholat. Kecuali kalau udah mepet waktu, kan waktunya masih luas. Ya tidak berebut dengan langsung diputuskan kemudian sholat jemaah ya. Ya, enggak, sholatnya di copy patahin, diringankan. Baik, kita tutup majelis kita dengan Al-Fatihah. Sebelum kita doa, semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul Fatimah. Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalli ala Muhammad Rasulullah. Allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah bil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.